Sampai bertemu kembali di pertemuan keempat. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai local search. Nah, di sini ada hill climbing, ada simulated annealing, ada local beam search gitu ya. Nah, pertama kita bahas local search-nya dulu nih. Apa sih ide yang mendasari dari local search ini gitu ya? Sebenarnya ide utamanya itu adalah pertama memilih dulu initial state secara random gitu ya. Initial state secara random, acak gitu. Lalu kita mengevaluate gitu ya, atau mengevaluasi apakah ada local modification gitu ya. Local modification untuk mengimprove atau memperbaiki current state-nya gitu ya. Untuk current state-nya. Nah, jadi mungkin kalau kemarin itu yang kita lihat adalah value-nya berapa, lalu kita milih yang terkecil gitu ya. Nah, ini ada modifikasi nilai gitu ya. Ada modifikasi nilai dari state yang sedang dikunjungi saat ini gitu ya. Nah, lalu apa keuntungannya gitu? Keuntungannya adalah dengan adanya local search ini memori yang digunakan itu sedikit gitu ya, lebih kecil gitu ya. Nah, lalu yang kedua, keuntungan berikutnya adalah selalu ada solusi seberapa besar pun ininya ya, state-nya gitu ya, seberapa banyak pun state-nya gitu ya. Oke. Nah, namun local search ini sebenarnya bisa saja get stuck gitu. Artinya get stuck di sini berhenti pada lokal maksimanya gitu ya, dan tidak menemukan solusi yang optimal gitu. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai state space landscape. Apa itu state space landscape? Jadi ini adalah sebuah graf yang menggambarkan state dengan cost-nya gitu ya. Hubungan antara state dengan cost-nya. Nah, misalnya di sini grafik itu kan ada ordinat, ada X sama Y gitu ya. Dimana X-nya ini adalah state-nya, Y ini adalah nilainya, nilai dari state gitu ya. Entah itu cost function atau objective function. Nah, untuk di hubungan antara state dengan nilainya itu ada kalau kita lihat bentuknya di sini kan ada grafik gitu ya di sini ya. Ada titik-titik puncak gitu ya. Ada titik yang tertinggi, ada yang tertinggi berikutnya gitu ya. Nah, titik yang puncak paling tinggi ini dinamakan global maksimum. Gitu ya. Kalau yang titik yang agak tinggi tapi tidak yang tertinggi, ini namanya lokal maksimum. Nah, lalu ada lagi yang mendatar, di sini namanya flat lokal maksimum. Gitu ya. Lalu ada lagi global minimum dan lokal minimum. Gitu ya. Algoritma itu bisa memberikan solusi yang paling optimal gitu ya, ketika sudah menemukan nilai global maksimum ataupun global minimumnya, tergantung tergantung yang diminta gitu ya. Misalnya kalau yang dicari itu adalah nilai yang paling besar, berarti kita menggunakan global maksimum. Tapi kalau kita mencari nilai yang paling minimum seperti shortest path gitu ya, maka yang dilihat adalah nilai global minimumnya. Oke, ini.
Jadi di sini nilai global optimum, entah itu global maksimal atau global minimal, gitu ya, global maksimum atau global minimumnya, itu dinamakan global optimum. Nah, di mana global optimum itu merupakan sebuah solusi yang lebih baik di antara semua solusi yang lain, atau the best solution gitu lah, the best solutionnya. Lalu kalau lokal optimum itu adalah solusi yang lebih baik dari solusi-solusi terdekatnya. Gitu ya. Biasanya dicari itu ketika kita mencari solusi yang paling optimal, itu kita melihat global optimumnya. Tuh. Oke. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada global maksimum, ada lokal maksimum, lalu ada global minimum dan lokal minimum. Di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke algoritma local search yang pertama, yaitu hill climbing. Untuk pencarian di sini menggunakan pencarian shortest path gitu ya. Kurang lebih sama seperti greedy gitu ya. Makanya kenapa hill climbing itu kadangkala disebut sebagai greedy local search gitu ya. Karena caranya seperti greedy. Gitu ya. Di sini kita misalnya punya node S sebagai node awal, lalu node M sebagai node tujuannya. Pertama dari S dulu. Dari S, lalu di-expand ke node A, gitu ya. Nilai yang terkecil kan node A ya. Jadi kita ke node A, lalu dilihat dari node A, ada lagi nggak nilai yang terkecil, gitu ya. Oh, ternyata yang paling kecil adalah nilai C, berarti kita ke node C. Lalu dari node C, kita lihat antara I dan H. Ternyata yang terkecil adalah nilai I, berarti kita ke node I sekarang. Nah, lalu dari node I tiba di node M sebagai node tujuan. Gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti greedy local search. Nah, di hill climbing itu ada dua macam. Ada simple hill climbing dan ada steepest ascent hill climbing. Gitu ya. Nah, kalau untuk simple hill climbing ini contohnya ada permasalahan shortest path seperti ini. Misalnya ada kurir gitu ya. Kurir ingin mengantarkan paket ke customer A, B, C, dan D. Nah, kalau tadi contoh sebelumnya itu adalah kita punya node awal dan node tujuan gitu ya. Jadi kita dari S mau ke M. Nah, kalau ini seorang kurir ingin ingin menentukan saya sebaiknya kemana dulu nih, dari A, B, C atau D dulu. Kalau saya supaya hemat bensin gitu ya. Supaya hemat bensin, saya harus mencari total jarak keseluruhan dari nasabah dari customer A, B, C, dan D. Itu saya harus pergi kemana dulu gitu ya. Dengan cara yang terdekat supaya saya hemat bensin. Misalnya seperti itu. Nah, ini contoh simple hill climbing untuk menentukan rute mana yang harus dilalui dengan urutan customer mana yang harus dikunjungi kalau saya ingin mencari rute yang paling dekat gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini terserah sih node awalnya itu mau seperti apa gitu ya. Mau BACD, mau DBAC, tapi di sini saya memilih ABCD gitu ya. ABCD dulu. Oke. Dari ABCD ini kita bisa tukar posisinya. Gitu ya. Bisa TK ini tukar ya. Bisa dari ABCD ditukar
BACD ditukar ACBD gitu ya. Ini tukar urutan yang pertama dengan yang kedua jadi BACD. Lalu tukar urutan 2 dengan 3 jadi ACBD. Tukar urutan ketiga dan keempat jadi ABDC. Tukar urutan 4 dan 1 jadi DBCA. Dan seterusnya gitu ya. Sehingga kemungkinan urutan dari ABCD itu diperoleh BACD, ACBD, ABDC, DBCA, dan seterusnya sampai CBAD. Gitu ya. Nah, lalu dari sini itu kita cari yang posisi urutan dari child-nya. Ini kan child-nya ya. Jadi dari parent A, B, C, D itu menghasilkan node child BACD, ACBD, node child ABDC, node child DBCA, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari parent node ABCD, mana nilai child pertama yang ditemukan yang paling kecil? Gitu ya. Sorry, bukan yang paling kecil, yang lebih kecil dibandingkan dengan parent-nya, maka itu yang digunakan. Gitu ya. Jadi kita setelah kita mengexpand child-nya sebanyak 6 ini, nah, lalu kita cari nilai child yang lebih kecil dari parent-nya yang paling pertama kita temukan. Nah, di sini kita mencarinya dari yang paling kiri gitu ya. Kita cari dari yang paling kiri. Oh, ternyata dari ke-6 ini kita lihat A, B, C, D. A ke B 8. B ke C 5. Berarti 8 tambah 5 13. 13 ditambah C ke D. Berarti 6. 19 kan? Di sini nilainya 19. Lalu kita cari B, A, C, D. B ke A 8. A ke C 3. Berarti 11. 11 ditambah C ke D 6, 17. Oh, ternyata ketika kita sudah mengekspand ke sebelah kiri yang paling pertama, itu nilainya sudah lebih kecil dibandingkan parent-nya gitu ya. Sudah lebih kecil dibandingkan parent-nya, maka BACD lah yang kita gunakan. Loh Bu, di situ sebelahnya ada ACBD gitu. ACBD ini kalau dijumlah juga nilainya lebih kecil dari parent-nya. Nah, ketentuannya apa tadi? Ketentuannya adalah kita menggunakan child yang nilainya sudah lebih kecil dibandingkan parent-nya dan pertama kali kita temukan gitu kan. Nah, di sini yang pertama kali kita temukan apa? BACD gitu ya. Sehingga yang kita gunakan adalah BACD. Oke. Lalu dari BACD kita tukar-tukar lagi nih tempatnya. Ada tukar 1 dengan 2 jadi ABCD gitu ya. Tukar customer yang kedua dengan ketiga jadi BCAD. Tukar customer ketiga dan keempat jadi BADC. Tukar customer keempat dengan 1 jadi DACB. Tukar customer 2 dengan 4 jadi BDCA. Tukar customer 1 dengan 3 berarti CABD gitu ya. Nah, tadi kan ABCD sudah ya. Istilahnya dalam tanda kutip sudah kita lewati ya kan di awal. Sehingga ini perlu kita eliminasi gitu ya. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan ABCD lagi. Lalu berikutnya ada BCAD. BCAD di sini kita hitung BCAD. B ke C 5 gitu ya. C ke A 3 berarti 8. 8 ditambah A ke D. A ke D berarti 15 gitu ya. 15. Oke, 15 sudah lebih kecil dari BACD dan itu yang kita temukan pertama kali. Berarti BCAD lah yang kita gunakan berikutnya. Gitu, kita gunakan berikutnya. Nah, lalu dari BCAD sama di-expand, ditukar-tukar gitu ya tempatnya, posisinya ditukar-tukar di mana kalau ada yang sudah pernah dilewati dan dalam tanda kutip sudah pernah dilewati seperti BACD gitu ya. Nah, BACD kan sudah di sebelumnya kan sudah kita lewati gitu ya, berarti ini tidak perlu kita
expand lagi. Nah, lalu kita lihat di bawahnya di sini ada CBAD, ada BCDA, DCAB, BDAC, dan ACBD. CBAD dibandingkan dengan BCAD, oh ternyata 20, berarti tidak bisa kita gunakan karena nilainya lebih besar gitu ya. Walaupun dia yang pertama, tapi kalau nilainya lebih besar dari parent-nya, maka tidak kita gunakan. Jadi syaratnya adalah yang pertama kali kita temukan dan nilainya lebih kecil dari parent-nya, gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada BACD tidak kita gunakan karena sudah kita lewati, gitu ya. Lalu ada BCDA, oh ternyata BCDA dihitung-hitung nilainya 18 dibandingkan dengan BCAD ternyata masih lebih besar. Berarti kita tidak menggunakan BCDA. Lalu berikutnya ada DCAB. DCAB, oh ternyata nilainya juga masih lebih besar dari parent-nya BCAD. Nah, DCAB nilainya 19, parent-nya 15 gitu ya. Lalu kita ke BDAC, ke child berikutnya. Oh ternyata nilainya lebih kecil dari BCAD. 14 kan di sini. Nah, berarti BDAC lah yang kita gunakan sebagai parent berikutnya, gitu ya. Sama begitu seterusnya, hingga diperoleh solusi yang optimal, gitu ya. Jika nilainya sudah tidak ada yang lebih kecil lagi, maka itu merupakan solusi yang paling optimal. Jadi hill climbing ini sebenarnya mencari solusi yang paling optimal gitu ya. Entah itu nilainya yang lebih besar atau yang paling besar atau nilai yang paling kecil tergantung apa yang diminta gitu ya. Oke. Nah, kalau steepest ascent hill climbing ini berbeda dengan simple hill climbing. Kalau tadi simple hill climbing yang pertama dan yang lebih kecil dari parent-nya gitu ya. Nah, kalau steepest ascent hill climbing ini langsung dicari dari semua child yang paling kecil yang mana gitu ya. Kalau tadi dari ABCD 19, lalu menurunkan child menjadi BACD, ACBD, APDC, DBCA, ADCB, CBAD gitu ya. Oh, ternyata yang paling kecil itu ACBD dengan DBCA. Berarti yang bisa kita gunakan kalau nggak ACBD, ya kita gunakan DBCA gitu ya. Di sini terserah mau mengambil DBCA atau ACBD gitu ya, karena nilainya sama 12. Tapi untuk contoh ini saya mengambil yang pertama aja dulu deh. ACBD saya ambil. Nah, lalu dari ACBD di-expand lagi gitu ya. Dicari lagi apakah masih ada nilai yang lebih kecil gitu. Kalau saya tukar-tukar gitu ya. Di sini ada CABD, ada ABCD, ada ACDB dan seterusnya. Oh, ternyata dari child yang diturunkan lagi tidak ada yang lebih kecil ya. Dibandingkan parent-nya ya. Sudah berarti ini merupakan solusi yang paling optimal gitu ACBD. Seperti itu. Oke, berikutnya kita ke simulated annealing. Simulated annealing ini sebenarnya apa sih? Annealing itu artinya apa sih? Jadi di metalurgi dan material science gitu ya, itu merupakan proses untuk pembuatan metal dan kaca gitu ya, pembuatan glass gitu ya. Dengan memanaskannya di temperatur yang tinggi lalu secara perlahan menurunkan suhunya untuk memperoleh hasil yang diinginkan, gitu ya. Oke. Nah, main idea gitu ya, main idenya atau ide utamanya itu sebenarnya kalau tadi di hill climbing, kadang-kadang di hill climbing itu kita bisa saja stuck di lokal maksima gitu ya, di lokal maksimanya. Artinya stuck di solusi yang bukan merupakan optimal solution. Tadi kan dikatakan optimal solution kalau sudah mencapai global optimumnya, entah itu global minimum atau global maksimanya gitu ya. Nah, tapi ada kalanya gitu ya, ada suatu saat di mana bisa saja hill climbing ini stuck di lokal minimumnya, misal di lokal optimumnya, misalnya seperti ini deh.
Misalnya seperti ini, kalau misalnya tadi, nah tadi kan kalau di hill climbing ada 9, ada 11. Tujuannya adalah M gitu ya. Nah, itu kalau nilainya nilai A 9, nilai B 11 gitu, maka kita bisa menuju ke M. Nah, coba bayangkan kalau misalnya misalnya B-nya ini nilainya 7 gitu ya. Berarti kan kalau kita mencari shortest path, maka dari 7 ini dari A dengan B kita akan memilih node B, karena node B itu nilainya 7 gitu kan. Misalnya kita rubah menjadi 7 gitu. Sehingga dari tujuan kita M, itu kita tidak akan menemukan ke M, karena dari S tadi kita ke B, lalu ke bawah F atau G gitu ya. Misalnya kita ambil F, K, lalu ke O misalnya. Nah, O sudah selesai, stuck di O. Nah, itu yang dinamakan get stuck gitu ya. Artinya get stuck di lokal optimumnya gitu ya. Di lokal optimumnya. Jadi lokal optimum di sini itu node yang node optimum, node sebagai solusi yang paling optimum di cabangnya gitu ya, bukan secara global, tapi di setiap cabangnya. Itu namanya lokal optimum. Solusi node yang paling optimum di setiap cabangnya itu namanya lokal optimum gitu. Nah, sehingga lah kita tidak menemukan node M di sini gitu. Berarti kita stuck di lokal optimumnya gitu ya. Stuck di lokal optimumnya. Oke. Nah, itu tadi yang akan diselesaikan atau ada algoritma lain yang bisa menyelesaikan itu gitu ya. Jadi di simulated annealing ini yang kadangkala disebut sebagai stochastic hill climbing gitu ya. Ide utamanya itu untuk mengeluarkan dari lokal maksimumnya atau lokal optimum ya. Lokal optimumnya dengan allowing some bad moves gitu ya. Jadi dengan mengizinkan dalam tanda kutip mengizinkan gitu ya. Mengizinkan transisi dari node satu ke node yang lain yang tidak optimal gitu ya. Nah, oke. Caranya sama, yaitu kita memilih tetangga node atau node tetangganya gitu ya, secara random gitu. Kalau misalnya memiliki nilai yang lebih baik dari current state-nya, maka kita ke node tersebut gitu ya. Kalau tidak, maka kita tetap ke current node tersebut dengan probabilitas gitu ya, dengan probabilitas. Nah, probabilitas itu akan menurun gitu ya, menurun seiring dengan waktu gitu ya. Menurun seiring dengan waktu. Nah, probabilitas ini dinilai dari mana? Semakin besar atau semakin kan kalau misalnya node yang akan dikunjungi itu ternyata tidak lebih baik dari node sekarang gitu ya. Tetap dikunjungi gitu kan. Tetap dikunjungi dengan probabilitas. Probabilitasnya dari mana? Probabilitasnya dari seberapa banyak node tersebut telah dikunjungi. Semakin sering node tersebut dikunjungi, maka probabilitas untuk menjadi next node itu akan semakin kecil, gitu ya. Sehingga nanti ketika sering dikunjungi, maka sering dengan waktu probabilitasnya akan menurun. Sehingga itu nanti akan menjadi node yang memiliki probabilitas yang semakin kecil untuk dikunjungi sebagai next node gitu ya. Nah, konsep ini mirip dengan annealing tadi kan gitu, karena memang dia mengambil konsep annealing gitu. Oke. Nah, kurang lebih pseudocode-nya seperti ini gitu ya. Jadi next node current node kalau misalnya next node-nya itu nah kalau ini next node lebih besar dari 0 gitu ya. Artinya nilai node berikutnya lebih besar dari 0, lebih besar dari current node-nya gitu ya. Maka ini akan diambil sebagai next node-nya gitu ya. Artinya next node itu tetap diambil sebagai next node, hanya tinggal dilihat ada probabilitas yang berkurang atau tidak gitu ya. Itu seperti itu.
Oke, ini semua tergantung nilai yang dipakai ya. Kalau misalnya nilai yang dipakai memang untuk menentukan next node-nya itu dengan melihat nilainya next node lebih besar gitu ya. Jika lebih besar, jika next node-nya itu memiliki nilai yang lebih besar dari current node, maka kita gunakan gitu ya. Itu kalau misalnya dilihat ada nilai yang lebih besar dari current node-nya. Tapi kalau yang dilihat itu adalah nilainya yang lebih kecil dari current node-nya, maka ya kita bisa menggunakan nilai yang lebih kecil itu gitu ya. Tergantung kebutuhan dari studi kasusnya gitu ya, problemnya. Oke, sekarang kita ke local search yang berikutnya, ada local beam search. Nah, kalau local beam search di sini kita bandingkan dengan greedy ya. Jadi kalau local beam search ini yang dicari adalah untuk setiap stepnya itu ada ada k node, ada sebanyak k node gitu ya. Jadi kalau di greedy kita mencari next node itu sebanyak 1 gitu ya. Kalau di local beam search itu kita mencari next node-nya sebanyak k node. Artinya apa? K node itu berarti ada nilai konstanta yang lebih dari 1. Jadi tidak hanya 1 tapi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Tergantung kebutuhan problemnya, kebutuhan studi kasusnya gitu ya. Oke. Setiap iterasi gitu ya, setiap iterasi itu yang di-generate gitu ya, yang di-expand itu sebanyak k node gitu ya. Nah, kalau misalnya dari k node tersebut itu ada satu node yang merupakan node tujuan, maka itulah yang akan dipilih sebagai best successor atau best node-nya gitu ya. Untuk menyelesaikan local beam search ini gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya gitu. Kalau di greedy kita mencari satu node berikutnya hingga ditemukan goal node gitu ya. Kalau beam search kita mencari lebih dari satu node untuk setiap iterasinya gitu ya. Untuk setiap pencarian next node-nya itu kita mengambil lebih dari satu node. Nah, ini sebenarnya tujuannya juga sama untuk untuk mengatasi kalau misalnya pencarian itu get stuck di lokal optimumnya gitu ya. Tujuannya kan mencari global optimum ya. Kalau misalnya get stuck di lokal optimumnya maka bisa dicegah dengan pencarian lebih dari satu node gitu ya. Oke. Ini kurang lebih pseudocode-nya gitu ya. Jadi keep track of k states. Jadi setiap iterasi akan dicari sebanyak k states gitu ya. Oke. Start with k randomly generated state. Jadi pertama kita mencari sebanyak k state secara random gitu ya. Setiap step itu akan mengenerate sebanyak k state gitu ya. Kalau misalnya di antara k state itu ada yang merupakan goal node-nya gitu atau node tujuannya, maka algoritma itu selesai gitu ya. Algoritma itu selesai. Oke, di sini ada contohnya. Jadi ini local beam search ini sebenarnya sering digunakan juga untuk sebagai algoritma optimasi gitu ya, untuk mengoptimalkan searching gitu ya. Nah, contohnya di sini ada node awal adalah node S, di mana node tujuannya adalah L gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan memang cabangnya hanya 2 gitu ya, hanya 2 sehingga ketika kita mau mengekspand S, ya kita bisa menggunakan sebanyak 2 ini gitu ya. Oke. Di sini ada frontier list, ada explore gitu ya. Explore ini adalah node-node yang sudah dikunjungi. Kalau frontier list itu node sebanyak K atau di sini K-nya sama dengan 2 gitu ya. Di sini K-nya contohnya sebanyak 2 gitu ya. Nah, di mana node apa saja yang sebanyak 2 tadi yang sekarang sedang di-expand gitu ya. Itu masuk ke dalam frontier list. Nah, oke, dari S kita expand sebanyak 2 node. Oh, ternyata di sini yang bisa kita expand adalah node A dan node B. Node tetangganya ya.
Berarti kita expand semua. Di sini masukkan ke frontier list, ada node A dan B. Lalu SAB itu kita masukkan ke dalam explore gitu ya. Artinya node yang sudah pernah dikunjungi gitu. Lalu berikutnya dari node A dan B, dari node A dan B, A tadi bisa ke C, bisa ke D gitu ya. Lalu dari B bisa ke E, bisa ke F. Nah, kalau dari A kita memilih yang paling kecil nilainya. Oh, ternyata C itu yang lebih kecil dibandingkan dengan D. Berarti dari A ke C. Lalu dari B, ternyata yang lebih kecil antara E dengan F adalah node E gitu ya. Sehingga next node-nya bisa kita pilih E. Sehingga untuk dua buah node yang kita pilih selanjutnya itu adalah node C dengan E. Gitu ya. Node C dengan E. Oke, node C dengan E. Jadi yang dimasukkan ke dalam explore atau node yang sudah dikunjungi itu adalah S, A, B, C, dan E. Gitu ya. S, A, B, C, dan E. Berikutnya dari C dan E kita expand. Oh, ternyata dari C ada G dan H. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah H gitu ya. Dari C berarti kita ke H. H kita masukkan ke dalam frontier list. Lalu dari E kita bisa mengekspand ke I dan J. Ini bisa saja ya dalam child node bisa lebih dari 2, ada 3, 4, dan 5 gitu ya misalnya. Tapi di sini kebetulan contohnya ada 2 gitu ya. Dari E kita bisa ke I atau J. Ternyata nilainya dari I dan J yang paling kecil adalah ke J. Berarti kita memilih node J. Sehingga yang dipilih adalah node H dan J. Oke. Nah, dari node H dan J tadi dimasukkan ke dalam explore list gitu ya. Jadi ke dalam daftar yang sudah pernah dikunjungi. Daftar node yang sudah pernah dikunjungi. Gitu ya. Oke, sekarang dari H dan J kita next kemana nih? Oh, ternyata dari H kita bisa ke K, bisa ke L. Yang paling kecil mana? Oh, ternyata L. Berarti kita dari H ke L. Nah, lalu yang C, dari C bisa ke M dan N. Ternyata yang paling kecil yang mana? Oh, ternyata ke node N. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya L dan N. Dari L dan N ini dicek, ada nggak yang merupakan goal node-nya gitu ya. Oh, ternyata ada node L, di mana node L itu adalah goal node-nya. Jadi setiap iterasi tadi setelah didapatkan next node-nya dicek ya, dicek apakah itu merupakan goal node gitu ya, goal node atau bukan. Kalau bukan ya kita melanjutkan expand. Kalau sudah menemukan goal node-nya seperti L ini, maka algoritma tersebut selesai gitu ya. Oh, ternyata sudah ada ada node L di sini. Ya memang loh Bu, ngapain kok harus ke dua node. Kalau di sini kan kita lihat dari A saja sudah lebih kecil, lalu arahnya sudah ke L gitu kan. Kenapa kita tetap harus mengekspand ke N? Ya itu kalau kondisinya kebetulan kondisinya adalah arah expand ke ke node L itu memang nilainya yang lebih kecil. Kalau misalnya dibalik misalnya ke ke node, kalau misalnya kita hanya menggunakan satu node gitu ya, seperti yang sudah-sudah gitu. Dari node A nilainya 11 misalnya. S ke A nilainya 11, lalu ke B nilainya 9. Berarti kan kita otomatis akan ke node B gitu kan. Dari node B kita akan terus ke node terakhirnya kalau enggak M, N gitu kan. Oh, ternyata ke node N gitu ya. Node terakhirnya adalah node N. Berarti kita stuck di node N gitu. Artinya stuck kita juga harus kembali lagi kan pasti. Kita harus kembali lagi sampai ke S mencari di node A. Nah, itu kan kalau ada proses backtrack ya. Nah, ternyata kita stuck-nya di N gitu. Nah, kalau stuck di N, kalau kita hanya menggunakan satu node, ya kita hanya stuck di N, kita nggak mungkin ke L gitu kan. Gampangannya gitu. Nah, itulah kenapa ada local beam search dan ada simulated annealing untuk menghindari get stuck tadi. Get stuck di satu posisi di mana tidak menemukan solusi yang optimal gitu kan. Gitu. Nah, kalau gini berarti kita bisa menemukan solusi yang optimal.
Ya memang kita tetap mengekspand secara paralel gitu ya, secara paralel, tapi dengan begitu kita bisa menemukan solusi yang optimal. Oke, sekian dulu pertemuan keempat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.